Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Islam, kali ini kita akan membahas sejarah terjadinya Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Maret tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Sebelum melanjutkan kisah terjadinya Perang Badar, sebaiknya teman-teman untuk mensubscribe channel ini supaya bisa membagikan kisah-kisah seru lainnya. Simak dan tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Bagi kaum muslimin, Ramadan tidak hanya memiliki arti bulan suci semata. Di bulan tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari rasa lapar, haus serta menahan emosi. Bulan Ramadan merupakan saat penting di mana Al-Quran diturunkan. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi pengingat bahwa pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat bagi umat Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah umat Islam melakukan hijrah. Umat Islam berhasil memenangi Perang Badar tersebut. Dalam sejarah, Perang Badar merupakan kemenangan agung, karena para pejuang Islam berhasil menentang kemusyrikan dan kebatilan. Perang Badar terjadi pada 17 Maret tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Di dalam Al-Quran, Perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Ali Imran ayat 123 sampai 126. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Quran Surat Al-Imran ayat 123. Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit. Quran Surat Al-Imran ayat 124. Ya cukup, jika kamu bersabar dan siap siaga, lalu mereka datang menyerangmu dengan seketika. Niscaya Allah menolongmu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Quran Surat Al-Imran ayat 125. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu, hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa. Quran Surat Al-Imran ayat 126. Secara historis, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekkah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya, tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Makkah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar berupa 1000 ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam menghadang kafilah Abu Sufyan untuk mengambil hak yang pernah dirampas kaum Quraisy. Umat Islam lantas menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara, di kalangan kaum Quraisy tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy, bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi, atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Pasukan umat Islam kalah dalam jumlah, tapi tetap semangat jihad. Perang Badar terjadi saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, pada pagi hari. Pasukan umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air.
Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi jalannya perang, serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara, pasukan dari kaum Quraisy mengerahkan pasukan 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam, terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW. Dari kabilah Bani Hashim, mereka adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, hakim sepupu Khadijah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang Badar itu di luar perkiraan umat muslim. Sebab, sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan pengerahan pasukan muslim untuk peperangan biasa, bukan perang besar. Oleh sebab itu, pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, silah, tombak, pedang, dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad SAW merancang strategi peperangan. Dia menjajarkan pasukan kaum muslim dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Kemudian, barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan kafir Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak sisanya yang lari tunggang langgang. Sementara itu, korban dari kaum muslim hanya 14 orang. Selain memukul mundur 1000 tentara dari Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikkan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam makin tegak di Jazirah. Seperti halnya yang dibahas pada buku Perang Badar, karya Abdul Hamid Jaudah Al-Sahar. Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Pada akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada Perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara, kaum Quraisy yang kalah di Perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah lah kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan alias Hari Pembeda. Sebab, pada hari itu telah dibedakan mana saja yang hak dan yang batil. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan besar untuk umat Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum kafir Quraisy. Hikmah dari Perang Badar yang dapat diteladani kaum muslim.
Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama. Hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghancurkan pertahanan tentara kafir Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah Perang Badar usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. "Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil Perang Badar dan menuju jihad besar." Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran. Sebab, Perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslim hanya dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jihad kecil. Para sahabat pun bertanya, "Apakah jihad yang lebih besar dari Perang Badar itu, wahai Rasulullah?" "Jihad melawan hawa nafsu," jawab Nabi Muhammad SAW. Menurut Rasulullah SAW, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari Perang Badar di bulan Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu. Meskipun demikian, saat terjadi Perang Badar, terdapat rukhsah atau keringanan bagi kaum muslim untuk tidak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. "Kami berperang bersama Rasulullah SAW, di antara kami ada yang berpuasa, namun ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa." Hadis riwayat Ibnu Mulakin. Mungkin sekian video kisah singkat terjadinya peperangan Badar. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.